azab itu berada di atas ilmu. Apabila kamu mempunyai azab, kamu akan selalu disanjung orang. Ini menunjukkan mentornya evaluasi. Jika muridnya masih belum betul, nampak? Sama kira. Tidak diisikan pulang sabun sampai besok. Masya Allah. Jangan. Jangan ada kangen mak. Tahu lagi oke, tahu manfaatnya. Tentunya saya mendapat yang baru ya. Iya. Yaitu ada adab masuk masjid. Ya tentunya idealnya sebuah masjid dianggap makmur jika ada 4 hal. Yang pertama ada dakwah, yang kedua ada taklim, yang ketiga ada zikir dan ibadah, dan yang keempat itu ada pelayanan dan khidmat. Teorinya bagus, Ustaz. Awak sudah berapa lama cinta dengan masjid? Hati selalu rindu nak masjid sudah berapa lama? 4 tahun. Sudah lama awak cinta dengan masjid. Yang sudah jadi ahli masjid berapa lama? Dengar azan sudah gelisah, harus segera ke masjid. Sudah berapa lama? Kalau misalnya untuk gelisah dengan azan, saya biasanya gelisah kalau misalnya lagi nge-game azan saya teruskan main kan, itu bisa saya gelisah kan? Bisa tuh main Gelisah karena dengan azannya. Contoh, kita jadi tidak fokus, jangan mengadur. Dengar azan, kamu dahulukan perintah Allah sholat berjemaah ke masjid atau lanjut main game? Keinginan nafsu main game didahulukan atau keinginan Allah kamu ke masjid? Allah Maha melihat. Biasanya kalau misalnya turunan azan, saya ngecek kawan atau nih izin off live kelas bentar. Sholat. Dengar azan, pergi main, Detik dulu, besar kalau masih besar izin. awak sholat. Iya, Awak sholat. biasa. Di rumah atau di masjid? Di rumah. Ustaz masih bermasalah, Ustaz. Sholat laki-laki di mana? Saya ulang lagi, dengar betul-betul. Sholat fardu laki-laki di mana? Kalau laki-laki sholat di rumah, laki-laki apa? Bagi yang kecanduan game, dengar azan lanjut juga main game, takut nanti kalian mati tak sebut la ilaha illallah. Game mati. Istighfar dan apa bisa kawan-kawan? Ya pesannya Kalau sedang main game dengan azan, apa pesan kawan-kawan? ya pengalaman. Wahai kawan-kawan, Pesan saya itu ketika lagi melakukan gameplay ataupun melakukan game dengan azan, mendengar azan, kawan-kawan, sebaiknya ya izin AFK dulu lah sebentar. Ya kalau misalnya main ML ataupun main Free Fire ataupun Delta, kalau ML kan bisa AFK dulu sebentar 3 menit atau 5 menit izin ketik. Kalau misalnya Delta yang mau main Delta apa? Ledakin dulu. Roket dulu. dengar. Adik-adik pasti tahu caranya supaya adik-adik bisa lebih mendahulukan keinginan Allah untuk sholat. Cara meng-off-nya kan adik-adik tahu kan? Iya tahu. Kemampuan, kekuatan meng-off dan memberhentikan itu kekuatan apa namanya? Kekuatan iman. Iman kuat, kalian akan bisa men-stop itu dan kalian ke masjid. Tapi kalau iman lemah, Iya, salah. nah, belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ardi. Siapa?
11.22 Ustaz. 11.22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya, perkenalkan nama saya Tama Pradita. Panggilan nama umur 15 dari SMK 3 Perkara. Jurusan Tata Boga. Siang ini kita akan coba resepnya. Allahu Akbar. Apa yang bisa sudah kue yang bisa ada masak? Siapa tadi bilang? Tama, apa kue yang selama ini Tama sudah bisa masak? Untuk ke pastry atau kue belum Ustaz. Tapi kalau untuk olah Air hangus. kayak jenis-jenis utama sudah. Oke, motor tak sekolah sih kamu bisa kita potong. Gitu. Oke, daging bisa diolah jadi apa? Daging bisa diolah jadi rendang, bisa diolah juga menjadi sup, rendang sambal. Banyak sekali. Baik, apa cita-cita kamu? Tentara. Oh, ini tentara nasional Indonesia. Ya, TNI. Kapan mau ikut tes? Setelah lulus sekolah. Tinggi badan, berat badan cukup. Sudah tak doa dengan besar hati supaya bisa lulus tes TNI. Belum. Saat di bagian mana bisa? Insya Allah ya. Mau pulang atau mau lanjut? Mau pulang kan? Tanda satu orang pemuda yang cinta dengan masjid, dia sedih pulang dari masjid. Allah. Kamu mau pulang atau tetap? Tanda pemuda beriman, dia bersedih kalau keluar dari masjid, meninggalkan masjid. Itu tanda pemuda beriman. Mau pulang atau lanjut? Pulang kan? Karena di rumah juga ada kerjaan. Salah jawabannya. Pulang Ustaz, karena dekat rumah juga ada masjid itu. Jadi keluar dari masjid Maghrib, nanti asar sholat asar berjemaah di masjid sebelah. Jadi perjalanan hidup orang beriman dari masjid ke masjid, masjid. Antara satu waktu sholat masjid, buat kegiatan apapun. Tapi kalau sudah azan, adik-adik kemana? Main game. Dalam masjid itu masih main game juga lagi. La haula wa la quwwata illa billah. Bila kalian nak berubah, dalam masjid itu masih mobil ejen. Apa tadi? La haula wa la quwwata illa billah. Mau jadi apa bagus tak kegiatan ini kalau diikuti oleh kawan-kawan sekolah yang belum ikut? Bagus tak? Sangat bagus kan? Kenapa? Karena ada efeknya untuk diri sendiri juga. Karena sebelumnya saya sebelum masuk dalam acara ini bisa dibilang jarang sholat. Jujur. Harusnya dah. Kita dalam masjid ya. Dalam rumah Allah Maha melihat, Allah Maha tahu. Coba jujur, siapa selama ini masih belum full 5 waktu jaga sholat? Allah Maha melihat. Ini untuk bapak-bapak mendamping guru-guru. Ternyata inilah keadaan kita.
Dan ini bukan ingin cari kelemahan, cuma kita ke depan banyak hal yang harus kita buat supaya anak kita jadi pintar. Baik. Siapa niat pulang dari kegiatan hari ini akan jaga solat 5 waktu sampai mati? Ya Allah, terima niat baik anak-anak kami ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita doakan jadi pengusaha atau moga sukses. Amin. Jadi besok akan ada makan gratis, kue gratis dari CEO Tama Corporation. Ada lagi? Siapa yang belum? Adi. Siapa Adi? Kalau Pak Ustaz Farhan ada? Sebentar lagi azan zuhur. Makan siang sudah disiapkan. Makan siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Nasruddin. Saya berasal dari SMA Universitas Pekanbaru. Jurusan saya Anak saya eksak 1 tambah 1 berapa? Ya. Bisakah 1 tambah 1 jadi 11? tidak Punya bapak? punya Punya ibu? punya 1 bapak tambah 1 ibu jadi berapa? Ya. 3. Ah. Bisakah 1 bapak tambah 1 ibu jadi 3 jadi 10 jadi 11? Bisa. Berarti tidak selamanya 1 tambah 1 2. Bisa berubah. Konteksnya dulu. Iya, konteksnya dari bapak dan ibu. Bisakah 1 tambah 1 sama dengan 1? Yang ini nak IPA kita tanya. Bisakah 1 tambah 1 sama dengan 1? Bisa. Contohnya apa? Berarti tidak selamanya 1 tambah 1 itu 2. Ternyata 1 tambah 1 bisa 1. Contohnya apa? Ya. Bingungnya anak IPA bingung. Apalagi anak IPS. Apalagi anak TKJ. 1 pusat tambah 1 ayam sama dengan berapa? Beda Pak. 1 pusat tambah 1 ayam sama dengan berapa? Sama dengan 1 pusat. Ayamnya kemana? Dimakan pusat dan 1. Pusat masuk 1 kandang, ayam masuk di kandang yang sama. 1 tambah 1 sama dengan berapa? Sama dengan 1. Ayamnya kemana? Silakan. Dimakan pusat. Berarti 1 tambah 1 tidak selamanya 2. Dia anak IPA. Pening kepada dia apa? Bapak ingatkan saya dia tak betul di rumah bapak ini. Coba tengok apa warna daun di luar tengok. Hijau, Hijau. Kalau sudah tua apa warnanya? kuning coklat. Kuning kecoklatan. Dari mana datang warna kuning coklat dan kemana hilang warna hijau? Wes, sini ada. Anak IPA itu Warna hijau pada daun bisa dikarenakan adanya klorofil pada daun yang disebabkan oleh fotosintesis dari matahari. ya hilang hijau. Mana hilangnya? Tak tahu kan? Dari mana warna kuning coklat pengganti warna hijau? Tak tahu kan? Apakah itu terjadi secara kebetulan dengan sendirinya? Tidak. Siapa yang mengatur mengubah itu? Allah.
Bisa salah jurusannya. Kalau nggak bisa jawab salah jurusan. Karena menguapnya garam. Yang menguap garam atau air? Air. Yang buat Tidak usah buka lagi. yang buat air garam minum di Nah, ada anak yang paling ini kita panggil ke depan suruh menjawab. Oh, semua tak ada kuat ini, Pak. Semua jadi anak bagus kegiatan ini. Bagus. Jadi apa manfaatnya? Menumbuhkan disiplin dan kesadaran diri bahwa dalam hidup ini memiliki aturannya masing-masing dan saling terikat. Setiap aturan tersebut memiliki kepentingannya masing-masing. Karena jika adanya kebebasan tanpa keteraturan yang teratur, maka tidak akan terorganisir kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dalam sehari-hari. Baik, terima kasih. Hadir duduk. Terima kasih. Adik sekalian sudah mau suruh. Kelompok lain sudah skip. Tadi panggil. Kelompok siapa yang kelompok? Saya tanya dulu satu saja. Siapa Ustaz? Mana Ayas? Oke, Ayas, cepat ya. Cepat ya. Dalam hitungan 3 kalau belum sampai sini batal ya. 1, 2, 2,5. Cepat ya. Salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nama Ayas? Perkenalkan, nama saya Muhammad Karim Ayas. Saya berasal dari SMA Negeri 8 Pekanbaru. SMA 8. Kanan SMA 8. Spandul. Satu lagi mana? Sudah hilang. Bodoh. Memang 3. Baik. Kelas berapa Ayas? Ayas sekarang masih kelas 10. Kelas 10. Apa motivasi Ayas mengikuti kegiatan ini? Keinginan sendiri atau dipaksa oleh guru? Allah Maha melihat. Kalau mau tahu. Jadi Ayas buat kegiatan ini emang karena pengen ikut sendiri. Saya pengen nyobain pengalaman mabit di masjid. Masya Allah. Itulah bedanya SMA 8 dengan SMA lain. SMA lain karena guru, karena terpaksa atau karena Allah? Karena Allah. Berarti SMA lain sudah sampai dengan SMA 8. Apa manfaatnya Ayas dapat? Mungkin manfaatnya yang saya dapat dari kegiatan dari kemarin sampai hari ini itu ya Ayas nambah relasi, nambah teman dari Sebut nama teman baru 5 orang. 1. itu dari SMA 7. Sebut namanya. Namanya Jangan ngarang. Ada siapa lagi? 2. SMA 7 katanya. Yang sudah kenalan dengan Ayas siapa? 3. Nama Ayas sudah tahu? Sudah lah, kami sebut berkali-kali. Nama orang 3 itu sebutnya. Dah, SMA berapa lagi yang Ayas kenal? SMA 6. SMA 6 makanan. Itu sebut. Berempat tu sampai yang mereka sebut. Bulan bin bulan. Dengan tanda kita bersahabat, kita tahu nama sahabat kita. Lepas ini aku tambah dengan mereka berjumpa. Ya, kita langsung. Oke. Selain bertambah kawan, apa lagi yang bertambah? Berat badan bertambah. Kayaknya sama aja. Cuma makan minum, bukan minum, makan. Kalau buat makan, ya itu Boleh kambing kalau tadi, oke? ya boleh kambingnya. Mau lagi? Mau sih ya. Datang lagi bulan depan ke sini mau makan. Bagus tak program ini dibuat di SMA 8? Bagus sih lah. SMA 8 ada masjid sendiri kan? Ada kasih sendiri ya sama. Kami dengan tim dulu sebelum COVID 1.200 orang dulu kami mengendal di SMA 8. Tapi lepas itu tidak kuat lagi.
Kalau seperti ini dibuat di SMA 8, setuju tak ya? Sama setuju. Kira-kira kawan-kawan tahu tak? Kalau banyak yang cabut dari lompat pagar takut dibawa ke masjid. Kalau dari mungkin yang saya lihat selama 1 semester ini, mungkin ada yang mau nih Kak. Cukup ayat semuanya ke depan. Terima kasih. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis. Oke, murid Ustaz itu mana? Ada rencana mau ke Papua? Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Perkenalkan, nama saya Septian Jibut Ramadan, bisa dipanggil Septian Latihan. Saya dari SMA Negeri 8 Pekanbaru. Siapa? Dapat. Kelas berapa? Kelas 11. Rencana insya Allah tanggal 8 mau kuliah kemarin. Baik. Penting tidak menurutnya pelajar-pelajar SMA, SMK ini untuk taat kepada Allah dan akademiknya berprestasi. Perlu tak? Bagaimana caranya supaya juara umum di sekolah juara 1 di kelas tapi dia taat mengamalkan agama? Gimana caranya? Mungkin kalau dari saya pribadi, perhatian dari orang tua itu sangat penting sekali. Perhatian dari orang tua dari kecil, kebiasaannya dari kecil. Baik. Orang tua kerja apa? Orang tua dulu saya menjadi Baik. Dari kecil sudah diajarkan sholat berjemaah, sholat waktu ya. sudah. Alhamdulillah dari umur 4 tahun saya belajar di masjid. Masya Allah. Sampai sekarang 5 waktu berkecil. Alhamdulillah. Ini pemuda perjuangan. Allahu Akbar. Oke, pertanyaan terakhir. Ada tidak menurut dia hubungan antara sholat berjemaah ke masjid dengan kecerdasan ketika belajar? Ada tak? Ada. Seperti yang saya bilang tadi, untuk hawa nafsu dan perintah dari Allah tadi, pandai mengaturnya dan juga pandai menahan nafsu kita sendiri agar mementingkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dibanding nafsu kita sendiri. Contohnya tadi seperti yang main game tadi. Mungkin tipsnya lihat dulu waktunya sebelum main game. Jika sekiranya dalam waktu main game itu bertabrakan dengan waktu sholat, sebaiknya jangan dulu bermain game. Dengar, ini pesan penting. Dengar. Ulang. Dengar semua ini pesan yang penting. Saya pun tak terfikir lagi pesan ini. Allahu Akbar. Ketika akan main game kan tak bisa di dalam main game kan? Ada memang ahli game kan? Kalian tak bisa bercerai dengan game kan? Kalau boleh game itu dibawa ke kubur menemani kalian nak bawa game je kan? Macam itu yang bisa dengan game. Tapi kata dia dengar, kalau ingin main game tengok waktu sholat. Tengok waktunya. Ketika berdekatan dengan waktu sholat sebaiknya jangan dulu. Kalau nak main game tunggu waktu yang agak lama aja di waktu sholat. bagus. Allahu Akbar. Hidup Rian. Rian apa nih? Duduk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, para mentor, anak-anak ini tak bisa kita larang main game. Ustaz keluarkan fatwa haram main game. Juga mereka main game. Tapi ternyata ada yang lebih bijak seperti nasihat dia. Masya Allah. Bulan besok orang lagi Zat. Ada lagi habis. Murid Ustaz Baihaqi mana? Oh, ini. Dalam rajuk dia. Ini mungkin apa ini? Ini saya orangnya kalau akan lupa saja, makanya diletakkan wallpaper utama itu mata pelajaran Ustaz. Jadi kalau mau sekolah besoknya, jadi tengok mata pelajaran dari awal gitu. Coba. Yang ahli game, wallpapernya semua jenis aplikasi game. Tapi yang ahli ilmu yang sudah belajar, jadwal pelajaran sekolah itu di wallpaper game. Allah.
dipanggil Raya. Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha. Hari Raya. Saya sekolah di SMK Negeri 1 Pekanbaru, jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Sudah bisa melakukan auditor? Melakukan auditor apa yang sudah bisa? Kami di akuntansi itu belajar jurnal. Jadi jurnal itu terbagi menjadi 3, yaitu jurnal pertama itu jurnal umum, yang kedua jurnal khusus, dan yang ketiga jurnal penuh. Kenapa sering terjadi penipuan dalam laporan keuangan? Karena itu tergantung dalam diri seseorang, Ustaz. Tergantung iman. Ya, tergantung iman, Ustaz. Karena iman kuat, dia jujur. Ya, Kalau iman lemah, Dia menipu. program yang kita buat untuk menguatkan apa? Menggunakan iman. Oh. Dan itulah yang terjadinya di negara ini, Ustaz. Karena orang tidak ada kejujuran di negara ini. Kalau awak diuji dengan uang sekepok, disuruh menipu dalam keuangan, pilih mana? Pilih menipu atau pilih terima Saya duit? ingin jujur, Ustaz. Karena jujur itu lebih tinggi derajatnya daripada orang pembohong. Karena orang pembohong itu akan mendapatkan akibatnya, balanya gitu, Ustaz. Raya sudah pernah melihat uang cash 100 juta? Ustaz. Sudah. Nah, waktu itu Bapak penarikan waktu itu apa? Cair uang polisi. Oke, ketika jangan diri dia. Ketika Raya diuji, kuat tak iman Raya untuk menolak uang yang tidak ada? Kuat, Ustaz. Masya Allah, santri mohon. Allahu Akbar. Kita itu Ustaz. Kemarin saya ikut. Oh, jadi imannya sudah 2 kali lipat berbanding yang sekali. Nah, ada 2 kali rupanya. Baik, bagus kegiatannya ya. Bagus, Ustaz. Karena kegiatan ini sangat mendukung lah, dan kalau bisa membawa generasi muda ini yang akan memajukan negara ini, Ustaz. Baik, semoga Allah mudahkan dan Allah Ta'ala teruskan program ini berlanjut. Amin ya Allah. Terima kasih. Tunggu, Ustaz. Oh, Saya ada pesan-pesan untuk Silakan. para teman-teman semua. Pesannya gini, al-adabul fauqal ilmi. Adab itu berada di atas ilmu. Apabila kamu mempunyai adab, kamu akan selalu disanjung orang, dan kamu akan disegani seseorang. Tapi kalau tak ada, Kalau tidak beradab, orang tidak menyukai kita. Di negara ini kebanyakan orang yang tidak beradab. krisis ada. Krisis ada, betul. Kita lah semua untuk jadi contoh-contoh pelajar beradab. Setuju? Oke, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan. Semoga kelak di masa yang akan datang teman-teman semua menjadi harus mempunyai adab pada diri sendiri. Insya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita panggil siapa? Ustaz. Mau dipanggil langsung muncul Ustaz. Foto. Malu-malu. Apa dia? Ustaz Haji Hafiz Sandora SAG Mah. Sini Ustaz. Penutup. Hah? Ada apa? Kunci. Kunci sepeda motor semua? Oh, sudah. Ada. Sudah dengan Pak Komandan Polda Riau. Ustaz, adik-adik sekalian, ini nasihat terakhir penutup dan doa. Kita sama-sama dengan baik-baik. Nah, itu sudah. Ini sudah. Saya minta Kak Guzari di sini. Adik-adik, semua duduk iftiros, duduk tahiyat awal, semua duduk tahiyat awal.